Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sekaranti dengan NIM akhir 015 dan rekan saya. Dengan saya Lutfi Farhan Prayoga dengan 5-086. Kami dari kelompok 20 kelas I1 analisis visualisasi data teori. Di kelompok kami menggunakan jurnal implementasi business intelligence untuk analisa dan visualisasi data penyebab kematian di Indonesia menggunakan platform Tableau. Untuk progres selanjutnya, kami akan menerangkan mengenai analisis visualisasi data menggunakan Tableau dengan data yang terdapat pada jurnal ini. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi informasi, khususnya bisnis intelijen, dalam menganalisis data, penyebab kematian, dan memahami tren kematian di Indonesia. Teknologi ini diharapkan dapat membantu dalam perumusan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Variabel variabel dataset yang kita gunakan tentunya menggunakan penyebab kematian, terus tipenya buat pengelompokan menggunakan penyebab kejadian, terus pengelompokan selanjutnya menggunakan tahun kejadian, data redundancy, total kematian, eh, mungkin cuma 4 data itu aja yang kita pakai. Analisis menggunakan tabelnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk dashboard yang pertama ini terdapat dashboard. Dashboard ini kami memasukkan dari faktor dan jumlah kematian, lalu ada heat map kasus dan jumlah penyebab kematian, lalu ada grafik total kematian per tahunnya. Lalu juga ada grafik penyebab kematian akibat bencana sosial, ada grafik penyebab kematian akibat bencana non-alam dan penyakit. Lalu juga ada yang terakhir, grafik penyebab kematian akibat bencana alam. Bisa di next. Nah, untuk visualisasi pertama, kami menggunakan faktor dan jumlah penyebab kematian. Visualisasi ini menggunakan variabel tipe dan total death atau jumlah kematian. Dilihat dari visualisasi ini, yang paling tinggi merupakan dari faktor bencana non-alam dan penyakit, yaitu sebesar 777.076 jiwa. Lalu yang kedua ada dari faktor bencana alam, yaitu 185.290. Lalu yang paling rendah ada di bencana sosial, yaitu 261 jiwa. Bisa dilanjutkan di next slide-nya. Lalu yang kedua yaitu ada kasus dan penyebab jumlah kematian menggunakan heat map. Di sini dengan visualisasi ini menghasilkan bahwa yang paling tinggi yaitu berwarna merah terang, terdapat bencana non-alam dan penyakit COVID-19, lalu ada bencana alam tsunami Aceh yang meninggal. Lalu dilanjutkan yang selanjutnya ada bencana non-alam dan penyakit kecelakaan lalu lintas dan juga bencana non-alam dan penyakit sistem sirkulasi darah. Bisa di next slide-nya. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini eh, menampilkan grafik penyebab kematian akibat bencana sosial. Di sebelah kiri menggunakan bar plot menampilkan tipe dan penyebab bencana sosial. Yang pertama ada konflik umum, dan di sebelah kanan grafik penyebab kematian akibat bencana sosial tiap tahun. Dari grafik tersebut, kasus yang jumlah kematian paling tinggi dalam rentang 2006 sampai 2021 adalah konflik. Berikut adalah grafik penyebab kematian akibat bencana non-alam dan penyakit. Nah, dan yang paling tinggi adalah COVID-19 dan penyakit sistem sirkulasi darah. Yang ketiga ada penyakit infeksi dan parasit. Dan keempat ada kecelakaan lalu lintas. Dari grafik tersebut, penyebab kematian tertinggi pada COVID-19.
Terus berikutnya adalah grafik penyebab kematian akibat bencana alam. Yang paling tinggi adalah tsunami Aceh dengan yang pertama adalah tsunami Aceh, yang kedua ada tsunami Aceh yang hilang. Oh, yang pertama itu diakibatkan meninggal, yang kedua diakibatkan hilang, yang ketiga gempa bumi dan keempat gempa bumi dan tsunami. Dari grafik tersebut penyebab kematian paling tinggi terdapat pada tsunami Aceh. Berikut adalah grafik total kematian per tahun. Dari grafik tersebut, jumlah kematian tertinggi pertama terdapat pada tahun 2004 dan 2021. Ehm, Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, itu adalah visualisasi yang digunakan pada kelompok kami. Ada beberapa diagram atau grafik yang dilakukan. Berikut sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.